Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, salam sehat pagi ini ya. Oke, kita ketemu kembali dalam pelajaran matematika. Pagi ini kita akan belajar tentang selang, kemonotonan, dan kecekungan kurva sebuah fungsi. Ini adalah penerapan dari fungsi turunan. Oke, masih ingat ya tentang fungsi turunan? Turunan pertama, turunan kedua dari sebuah fungsi. Oke, jika kalian masih ingat, sekarang kita lanjutkan, yaitu kita perhatikan selayang pandang fungsi naik dan fungsi turun. Kalau kita perhatikan di gambar ini, maka kalian akan melihat bahwa dari kiri ini ke kanan ini disebut dengan fungsi turun, yaitu turun di kiri C pada interval X-nya lebih kecil dari C. Kemudian yang sebelah kanan dari C ini disebut dengan fungsi naik. Berarti intervalnya adalah X lebih besar dari C. Lanjut, kita perhatikan kurva naik, kurva turun, dan stasioner atau diam. Kalau kita mendapatkan sebuah kurva seperti ini, maka di sini yang naik, yang sebelah kiri, dari kiri ke kanan ini naik, diam itu pada puncak, kemudian turun, kemudian diam lagi, ada di puncak bawah, ini kemudian naik lagi, kemudian diam lagi, ada di puncak atas, kemudian turun lagi. Nah, kemudian kita akan melihat lagi, yaitu tentang penjelasannya. Jika f aksen atau turunan pertama lebih besar dari 0 untuk x elemen i, maka fx-nya akan selalu naik. Ini akan selalu naik. Ya. Kemudian berikutnya, jika turunan pertama lebih besar dari 0 untuk x elemen i, maka fx selalu turun pada interval i. Ini selalu turun. Kemudian yang ketiga, jika turunan pertamanya sama dengan 0 untuk x elemen i, maka fx-nya adalah stasioner atau diam pada interval i. Ini ada puncak atas dan puncak bawah. Berikutnya yang keempat, jika turunan pertamanya lebih besar sama dengan 0 untuk x elemen i, maka fx-nya tidak pernah turun pada interval i, tidak pernah turun. Kemudian yang kelima, jika turunan pertamanya lebih kecil sama dengan 0 untuk x elemen i, maka turun fx-nya tidak pernah naik pada interval i. Oke. Kemudian kita lanjut untuk berikutnya, saya beri contoh ini, contoh soal. Disajikan fungsi fx, x pangkat 3 min 6x kuadrat ditambah 9x ditambah 1. Tentukan interval x agar kurva fx yang pertama selalu naik, kemudian yang kedua selalu turun. Kalau kita perhatikan pembahasannya sekarang, tadi kalian masih ingat tentang mencari turunan pertama sebuah fungsi. Jadi fungsinya kita cari turunannya dulu. Fx, x pangkat 3 min 6x kuadrat ditambah 9x plus 1. Turunan pertamanya adalah 3x kuadrat. Jadi pangkat maju ke depan, pangkatnya berkurang 1. Min 6 kali 2, 12. X pangkatnya berkurang 1. Ditambah 9 kali 1, 9. X pangkatnya pangkat 0, berarti 1. 3x kuadrat min 12x plus 9. Kemudian pertanyaan tadi selalu naik. Syarat selalu naik adalah f aksen x lebih besar dari 0. Berarti turunan ini tadi harus lebih besar dari 0. Kemudian kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 3 menjadi x kuadrat min 4x plus 3 lebih besar dari 0.
kemudian kita faktorkan menjadi x min 1 kali x min 3 lebih besar dari 0. Pembuat nolnya akan sama dengan x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. Kemudian kita cek. Nah, untuk mencari tanda pada garis bilangan ini, misalnya Bu Endang mengambil x sama dengan 2 di sini, tengah ya, 2. Boleh ambil x yang lain, boleh nanti kalian ngambil sebelah kiri, x sama dengan 0, atau sebelah kanan, x sama dengan 4, atau x sama dengan 10, bebas. Misalnya x sama dengan 2, sekarang kita cek. Kita cek, masuk pada turunan pertama. Kita peroleh hasilnya adalah sama dengan negatif 3. Berarti tanda di tengah ini adalah negatif. Kemudian, nah ini di tengah ini saya tulis negatif. Nah, kemudian kita coba lagi cek kalau x-nya sama dengan 0. Nah, berarti sebelah kiri sini. Ternyata hasilnya adalah sama dengan 9. Nah, berarti ini adalah positif sebelah kiri. Kemudian lanjut, misalnya kita coba lagi bagaimana nanti untuk x sama dengan 10, berarti sebelah kanan sini. Nah, di sini ya. Saya beri pertanyaan, silahkan dicoba. Insya Allah di sini adalah positif. Ya. Jadi fx selalu naik pada interval x kurang dari 1. Kita ambil yang tanda positif. Dan x lebih dari 3. Itu pertanyaan pertama. Lanjut. Pertanyaan kedua, tadi adalah kurva turun, selalu turun. Syaratnya apa? Syaratnya adalah turunan pertama lebih kecil dari 0. Kita cari turunannya, tadi sudah ketemu, kemudian kita faktorkan, hasilnya ini. Kemudian titiknya x sama dengan 1 dan 3. Kemudian kita cek juga, tadi sudah ketemu, yang tengah adalah negatif, yang pinggir positif, yang pinggir kanan juga positif, sehingga hasilnya di sini adalah negatif, positif, negatif, positif. Berarti kita ambil sekarang yang bertanda negatif ada di tengah. Nah, jadi fx selalu turun pada interval x lebih dari 1 dan x-nya kurang dari 3. Oke, bisa ya? Kira-kira anak-anak? Oke, mudah kok. Oke, sekarang lanjut contoh 2. Perhatikan contoh 2 ya. Bu Endang sajikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Hanya turun pada interval x lebih dari min 1 kurang dari 5. Tentukan nilai A ditambah B. Oke, sama dengan tadi. Perhatikan, cari apa dulu? Turunan pertama dari fungsi. Oke, dari fungsi ini ya. Turunan pertamanya adalah sama dengan 3x kuadrat ditambah 2ax ditambah B. Oke. Nah, turunan pertama sudah ketemu. Nih ya. Kemudian kurva fx turun, berarti 3x kuadrat ditambah 2ax ditambah b lebih kecil dari 0. Padahal ada syarat di situ tadi di soalnya. Nah, diketahui bahwa kurva hanya turun pada interval x kurang dari lebih dari negatif 1 dan kurang dari 5. Maka diperoleh, nah dari sini x-nya negatif 1 berarti x plus 1 kali x-nya plus 5 berarti x negatif 5 kurang dari 0. Oke, sekarang kita kalikan. Nih, x plus 1 kali x min 5 hasilnya x kuadrat min 4x min 5 lebih kecil dari 0. Karena koefisien x kuadrat pada f aksen x, nah pada ini ya, adalah 3, maka semua fungsi yang ini tadi kita kalikan 3 menjadi apa?
3x kuadrat min 12x min 15 lebih kecil dari 0. Oke, sekarang dari dua persamaan ini hasil jika dikaitkan dengan pertidaksamaan, f aksen x tadi adalah 3x kuadrat ditambah 2ax ditambah b, ini turunan pertama tadi, diperoleh 3x kuadrat sudah sama 3x kuadrat, 2ax di sini min 12x, berarti 2a sama dengan min 12. Nih. Sehingga apa? A-nya ketemu negatif 6. Oke, sekarang B-nya. B-nya ini plus B. Di sini min 15. Berarti B-nya ketemu negatif 15. Oke? Pertanyaannya tadi apa? Tentukan A tambah B. Berarti A tambah B adalah negatif 6 ditambah negatif 15 sama dengan negatif 21. Oke. Sekarang kita lanjut ke latihan soal. Ini nanti silahkan kalian coba di rumah untuk bisa lebih memahami ya. Oke. Sekarang Bu Endang lanjut ke yang berikutnya, yaitu titik stasioner dan titik ekstrim optimum kurva sebuah fungsi. Nah, kurva lengkung y sama dengan fx akan mencapai ekstrim jika f aksen x sama dengan 0. Ada 3 jenis titik ekstrim fungsi, yaitu maksimum, minimum, dan titik belok. Titik stasioner fungsi ada 3, yaitu titik maksimum, titik minimum, dan titik belok. Oke, yang ketiga, misalkan C suatu bilangan pada daerah asal F. Jika f aksen C sama dengan 0, maka fc-nya adalah nilai stasioner. F pada x sama dengan C. Pasangan C dan fc adalah suatu koordinat atau titik. Nah, disebut dengan titik C, fc. Itu disebut dengan titik stasioner. Oke, berikutnya titik stasioner itu sama istilahnya dengan titik ekstrim. Ada juga disebut titik kritis, ada juga yang menyebut titik balik, ada juga boleh menyebut titik optimum. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini sama ya. Oke, lanjut. Sekarang tafsiran geometris dari uji turunan pertama pada penentuan jenis ekstrim fungsi. Nih grafiknya seperti tadi. Nah, 1. Fx mempunyai titik balik maksimum. Kenapa? Karena kurvanya menghadap ke bawah. Jadi titik baliknya berada di atas ini. Ini disebut mempunyai titik balik maksimum. Lanjut. Nah, yang dari kiri ke kanan fungsi selalu naik. F aksen x lebih besar dari 0. Yang di titik puncak di sini f aksen x sama dengan 0. Yang sebelah kanan kurvanya turun, selalu turun, syaratnya f aksen x lebih kecil dari 0. Oke, lanjut. Nah, sehingga kondisi kurva di atas ini adalah naik, diam, berada di puncak, dan turun. Oke. Berikutnya, sekarang kalau grafiknya menghadap ke atas. Oke. Fx mempunyai titik balik minimum karena grafik menghadap ke atas. Puncaknya berada di bawah. Oke. F aksen x lebih kecil dari 0. Kenapa? Karena selalu turun. F aksen x sama dengan 0, ada di titik puncak. F aksen x lebih besar dari 0, selalu naik. Begitu juga kondisi kurva itu menjadi turun, diam,
dan naik. Oke. Sekarang lanjut. Kalau grafiknya seperti ini. Nah, bagaimana? Kalau grafik seperti ini mempunyai yang disebut dengan titik belok. Pada C dengan titik belok C, FC di sini. Nah, ya. C, FC. Nanti titik beloknya ada di sini. Jadi gambarnya tidak menghadap ke atas, juga tidak menghadap ke bawah. Ya, di sini. Jadi selalu turun. Oke. Sekarang kondisi kurva fungsinya berarti turun, diam. Ini seperti titik belok, turun lagi. Nah, fungsi yang selalu turun. Kemudian berikutnya, nah yang seperti ini. Oke. Apa syaratnya? Mempunyai titik belok pada C dengan titik belok C, FC. Tetapi gambarnya seperti ini. Nah, oke. F aksen X-nya lebih besar dari 0. Kemudian titiknya adalah titik belok. Kemudian F aksen X lebih besar dari 0 lagi. Kondisinya menjadi naik, diam, naik lagi. Dikatakan fungsi selalu naik. Oke. Oke, sekarang kita mempunyai soal. Contoh, nih. Tentukan nilai stasioner dan koordinat titik stasioner fungsi. Fx sepertiga X pangkat 3 dikurangi setengah X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8. Sama seperti tadi, kita cari turunan pertama. Turunannya menjadi X kuadrat min X min 6. Kemudian nilai stasioner adalah syaratnya apa tadi? Turunan pertama sama dengan 0. Turunan pertama sama dengan 0, kita faktorkan sehingga X-nya ketemu min 3 dan X ketemu 2. Kita buat sekarang untuk X sama dengan min 3 ketemu nilai stasionernya, kita substitusikan kepada fungsi bukan kepada turunan, pada fungsi ya substitusinya. Kita hitung nilainya ketemu 21,5. Oke. Kemudian titik stasionernya berarti berapa? Titik stasionernya adalah negatif 3,21,5. Kalau ditanya berapakah nilai stasionernya? Nilai stasionernya adalah 21,5 untuk X sama dengan negatif 3. Oke. Masih ada satu lagi untuk X sama dengan 2. Kita cek. Kita cari. Nih. X sama dengan 2, maka nilai stasionernya kita masukkan ke fungsi, ketemu 2/3. Jadi titik stasionernya 2,2/3. Kalau ditanya berapakah nilai stasionernya? Nilai stasionernya adalah 2/3 untuk X sama dengan 2. Oke, gampang ya? Oke. Sekarang kita lanjut. Contoh 2. Tentukan nilai stasioner dan jenisnya dari fungsi fx sama dengan X kali X negatif 3 dipangkatkan 2. Seperti tadi, kita cari turunannya. Nih, ya. Turunan fungsi kalau kalian tidak bisa langsung, ya kalian uraikan dulu ini fungsinya. Fungsinya ketemu ini, maka turunannya adalah 3x kuadrat min 12x ditambah 9. Kemudian turunan sama dengan 0, x-nya ketemu sama dengan 3 dan 1. Kemudian kita cek untuk x sama dengan 3, masukkan ke fungsi, ke soal. 3 kali 3 negatif 3 dipangkatkan 2, hasilnya 0. Jadi titik stasionernya adalah 3,0. Kalau ditanya nilai stasionernya, yaitu sama dengan 0 untuk X sama dengan 3. Oke.
masih ada satu lagi. Kalau X-nya 1, nah ini, maka nilai stasionernya berapa? Nilai stasionernya adalah 4. Titik stasionernya 1,4. Oke. Ya. Ini uji titik sekitar absis. Kalau kalian mau uji titik sekitar absis, titik ekstrimnya boleh. Nih. Nah, ya. Tadi kita uji. Tadi kan ada X-nya ketemu 1 dan X sama dengan 3. Sekitar X sama dengan 1. Kalau X kurang dari 1 ya terserah mau ambil berapa. 0,9 boleh, 0,7 boleh. Masukkan ke fungsi. Nanti tandanya akan ketemu positif. Kalau X sama dengan 1 pasti 0. Ya. Kemudian kalau X lebih dari 1 tetapi kurang dari 3, karena di sininya 3, maka pasti akan ketemu nilai negatif atau tanda negatif. X sama dengan 3 pasti 0. X lebih dari 3, nanti kalian cek di situ ketemu positif. Sehingga kurvanya positif berarti naik, 0 berarti diam, negatif berarti turun, 0 diam, positif naik. Kalau kita diminta menggambar grafiknya, nah ini naik, diam, turun, diam, kemudian naik lagi. Jadi sketsa grafiknya itu nanti kalian akan menemukan seperti ini. Oke, pinter. Nah ini ya, kita lanjutkan. Jadi ketemu di situ nilai balik maksimumnya 4 dan nilai balik minimumnya 0. Ya, nilai balik maksimum tadi di titik X sama dengan 1 kan, ketemu 4, dan nilai balik minimumnya tadi di X sama dengan 3 kan, ketemu 0. Oke. Nah, ini nanti untuk latihan di rumah anak-anak supaya kalian bisa lebih paham. Silahkan. Saya kira hari ini kita cukup sampai di sini. Terima kasih. Semoga apa yang kalian pelajari akan bisa lebih bermanfaat untuk yang akan datang. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, cuci tangan, kemudian pakai masker, dan belajar tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.